I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. Ilahan ko at padunganin ibagasan nasa panagalan namin. Dari Tuhan berdoa atas anak ko Nuriel. Allah majaro pasu par doang sarapeo na sila Tuhan. Kami sudah orang Tuhan ko pasahat kami masaludang mo namin mobi pengantin dari Tuhan. Asa ako man mengirim mo na sila. Padawal dari Tuhan nasa ragam ni par marang marang ebat dari Tuhan. Asa Tuhan mardame sonang dari Tuhan. Antara para anak mo perbulu dari Tuhan. Mauliatin pada Tuhan. Borhat kami Tuhan. Tunga-tunga di bekas ni amanah niyo. Tuhan nasi maroham, ramoti mahami. Yesus Tuhan, pos mahami diho. Mauliatin ma. Amen. My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before. And my hair is thin and falling out of all the wrong places. I am a little insecure. My eyes are crushed, but they're still blue. I bite my nails and tell the truth. I go from thin to overweight. Day to day it fluctuates. My skin is ink but faded too. How long will I want you? As long as you want me to. Longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you. As long as you can. How long will I give to you? As long as I live through you. However long you say. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I may. Jadi modate matutu natotong mengiring-iring kita. Umubi mai diari nauli di bulan adengganon di papungwa sini rohani Tuhan kita di bagas nama rampang nama ritualon. Ima di nama muhai udaut ta di sadarion. Marhite-hite tang yang ta tutu hatta perdengkan bahasa ini. Amgiak matutu mamuhai nauli mamuhai nadenggan ma udaut ta di sadarion. Kiur sudah mardalan udaut ta jala sonak kita so ribuan. Alam itulang orang so tapat sauliho sepanganono. Kata matong sitwe. Saya matang. Jauh Tuhan, nama oleh Tuhan rohanami di Barugoto, para sawan nami di hadamuan di keluarga besar Lipung Lana Dohot Sinaga. Magido habis yang nasa dengan dibasang Dohot Wasom. Oma Tuhan nama muhai nauli na dengan udaon nami sedarion. Mulai sian nama muka saat rodi nama munculi. Dinanain marjalo pasu-pasu perdongan sariteon sian tongani uliam markite na posong. Asagabe lasmi rohani hamil jala tau hasangapon diho. Oma Tuhan na mamuhay dohot mga leon bisu. Mulo pasu-pasu maon. Leon gogo na baru dohot di hami.
nang habisuon na siya loy asay ko pakehan manguluti aka ulau-ulang. Jauh Tuhan, nangian ebe-ebe ng Panginoon namin, marhitin Jesus Kristus si Hokohan. Amen. Amen. Dangerous plan, just this time. A stranger's hand clutched in mine. I'll take this chance, so call me blind. I've been waiting all my life. Please don't scar this young heart. Just take my hand. I was made for loving you, even though we may be hopeless hearts just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Hold me close through the night. Don't let me go. It'll be alright. Touch my soul and hold it tight. I've been waiting all my life. I won't scar your young heart. Just take my hand. 'Cause I was made for loving you, even though we may be hopeless hearts just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. all I know is, darling, I was Dalam besar ada jaga keluarga besar dari Bom Nasara Johnson Mahita. Rak Mahita juga itu Tapasada marhata martang yang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami pardenggan basa mauliate puji-pujian di sombarohanami tuadopamu oleh Tuhan. Isiala asi dohot holong ni roham na hupakilala kami satu tikiona atong Tuhan di bagasan hahi pasod dohami jalalas ni roha sudenai alani holong ni rohami. Tuhan debata mengasipul kami sarapan pagi yobason nain buanon nami nain udur honon nami boru dohot nain hela nami tubagas joromi manjalo pasu-pasu pardongan saripeon sian bagas joromi marhite na kosong asaboy ale Tuhan janakon namion borun dohot anak mon ale Tuhan gabe sada rumah tangga nadenggan dia dopamu oleh Tuhan rumah tangga nabuy gabe sitiruon tu joluanon atau ngali amang pardenggan basa sian nama muka sahatu nama ngujumi acara nami anon sahatu tangamu ma saluhutna o manapatiurhon saluhutna nang lakanami pe Tuhan dung sipul acara pamasu-masuon tu gedong na mangulahon adat na hobar usia le Tuhan totong ma ho na mangaramoti ho na mamasu-masu o matangiang elek-elek nami Tuhan na husok bahwa kami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si palua kami mauliane maliho amen. Asal tapasan sudah itu Tuhan tahu loh sadarion mulai tahun lagi. Kolihate puji-pujian di pasang terwana di oleh Tuhan nami di godang di basam nama nama putih godang nami saat tinggi cara jelas di Tuhan nami di karina di keluarga di tanah pasuk paru jelas di roh jalan masuk
Bapak Ibu marohan namin lo mangarap Tuhan depanmu di dalam orang sopa maka teon tuh memudurkan anak dokter Yuriamon mencari masuk-masuk karena sakit ini atau mengambil mengaduin di dalam menguras kami siang atau saat nami alanya dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami makanya kami amin. Jadi alasan kemudian masuk jadi asal kita menyambut calon pengantin juga menerima maunya asal tidak. Baik, kita akan memulai kebaktian ini. Mari amanginang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menenteramkan hati dan pikiran kita sejenak. Mari bersatu teduh. Thank
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Berkatilah hidupnya penuh dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh dengan damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Nyanyian Tiara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya kepada kedua mempelai Febri Oluan Sembran Dulimpung dan Clarita Monica Sinaga, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menyapamu, yang menjadi dasar pernikahanmu pada hari ini, yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 11c. 2 Korintus 13 ayat 11c.
begini dikatakan, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian bunyinya di bahasa Batak, di Dok Songonon, sadama pikiramuna, radutihamu mak damai, asa didongani debata parwolong jala pardamai hamu. Sampai di sana bunyinya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahwa hidup dalam damai adalah impian semua orang. Tidak ada orang yang mau hidupnya penuh konflik, penuh persoalan, penuh drama. Semua orang yang waras, yang normal pasti menginginkan ada damai sejahtera di kehidupannya. Oleh karena itu, bagaimanapun orang akan mengusahakan suatu kedamaian di kehidupannya, dan ketika bertemu dengan keadaan yang tidak damai, maka orang akan menghindarinya untuk mencari damai. Bahwa damai itu adalah sesuatu yang berharga di hidup kita. Persoalan, banyak konflik, banyak ketidaknyamanan, adanya damai sejahtera, atau bahkan di tengah-tengah rumah kita sendiri pun ada yang tidak memiliki damai dan sejahtera. Bahwa damai sejahtera menjadi sebuah hal yang mahal di hidup kita. Sebenarnya tidak susah mendapatkan damai, tetapi oleh karena benturan di dalam keegoan kita, maka sering kita menuruti pikiran hawa nafsu kita, maka damai sejahtera itu hilang. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Nas ini adalah salam penutup dari Paulus kepada jemaat di Korintus yang menganjurkan mereka, mengingatkan mereka bahwa sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Kristus, mereka harus bisa menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen di tengah-tengah kota Korintus yang banyak konfliknya, yang banyak huru-hara, dan di sana ada begitu banyak terdapat kebejatan moral di kota Korintus, karena kota Korintus itu adalah kota metropolitan, kota yang maju, pelabuhan internasional pada masanya. Maka di sana ada begitu banyak kebobrokan, begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penduduk di kota Korintus itu, yang mana penduduk Korintus itu sebahagiannya adalah jemaat daripada Korintus yang sudah diinjili oleh Paulus, dan yang diharapkan tidak lagi sama perilakunya dengan orang-orang Korintus yang belum mengenal Kristus. Kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi banyak godaan dalam pertumbuhan imannya itu, yang mana di sekelilingnya mereka diperhadapkan dengan godaan-godaan duniawi, baik godaan materialistis maupun godaan seksualitas, maupun godaan daripada perebutan harta kekuasaan, perebutan materi. Maka dalam hal ini sah-sah saja jika seseorang tergoda. Tetapi justru kepada mereka lah Paulus mengingatkan dan menasihatkan supaya orang yang sudah mengenal Kristus tidak akan tergoda lagi dengan hal-hal yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan yang menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Kepada jemaat di Korintus dinasihatkan bahwa orang yang sudah mengenal Kristus akan memegang teguh kekudusan hidupnya, walaupun di tengah-tengah keadaan yang begitu rawan, yang begitu banyak konfliknya, yang begitu banyak godaannya.
Kalau dikatakan sehati sepikirlah kamu, berarti apapun yang dipikirkan satu sama lain harus bisa saling menerima, saling memahami, dan bisa bertemu pikiran dan hatinya untuk mengupayakan yang terbaik. Bagaimana kamu yang di dalam membina rumah tanggamu yang kamu mulai hari ini, kamu merindukan damai sejahtera di rumah tanggamu? Bahwa damai sejahtera di rumah tangga itu tidak jatuh dari langit, itu diusahakan oleh kedua belah pihak, dari laki-laki dan perempuan sebagai pasangan di rumah tangga. Bahwa ada begitu banyak huru-hara di tiap-tiap rumah tangga, apalagi di dalam rumah tangga yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangganya, itu sangat marak terjadi. Bahwa kasus perceraian itu sangat meningkat, walaupun di kalangan orang Kristen, walaupun di kalangan Kristen Batak yang sudah menghabiskan begitu banyak biaya untuk mengikat pernikahan, tetapi atas nama kebahagiaan demi mencari damai sejahtera, orang kemudian rela mengeluarkan sekian banyak uang untuk mengurus perceraiannya di pengadilan, walaupun itu tidak berlaku di gereja. Dan ada begitu banyak orang yang nekat melukai, menyakiti hati Tuhan, mengingkari janjinya kepada Tuhan sewaktu melakukan perjanjian pranikah atau martupol, dan mengabaikan janjinya ketika menikah atas nama kebahagiaan, ingin segera diikat di dalam pernikahan yang kudus. Bahwa di dalam benak kita itu tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali oleh maut. Akan tetapi ada begitu banyak ketika godaan-godaan itu datang, apalagi ketika laki-laki dan perempuan tidak bisa lagi hidup sehati sepikir, tidak lagi memperhitungkan, mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, kehangatan daripada pasangannya, maka bubarlah sehati sepikir itu, dan akhirnya yang terjadi bukan lagi hidup dalam damai sejahtera, tetapi hidup dalam huru-hara. Ada begitu banyak pernikahan Kristen yang gagal, berujung di pengadilan, atau bahkan bertahan di rumah tangga, tetapi sesungguhnya sudah tidak ada lagi ikatan batinnya. Maka kepada Febri dan Clarita, ketika kamu memulai rumah tanggamu yang baru pada hari ini, tidak boleh tidak. Kalau kamu ingin mendapatkan damai sejahtera berkat Tuhan di dalam rumah tanggamu, maka dikatakan sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi dari nas ini kita bisa memahami bahwa ketika tidak ada rasa sehati sepikir, maka kita tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Ketika kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera, maka Allah yang adalah sumber kasih dan damai sejahtera itu tidak akan ada menyertai kita. Ada begitu banyak godaan ketika memulai pernikahan. Memulai pernikahan memang mudah, tetapi yang susah itu adalah mempertahankannya. Bagaimana membangun hubungan relasi supaya tetap hangat di antara Febri dan Clarita itu adalah dilatih. Ketika kamu mengharapkan bahwa kebahagiaan damai sejahtera itu harus ada di tengah keluargamu nanti, maka satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah untuk senantiasa mengusahakan sehati sepikir walaupun di dalam banyak perbedaan pendapatnya. Di Jakarta
sudah begitu banyak persoalan huru-hara. Kemudian kamu berdua adalah seorang pekerja di tempat kerjamu masing-masing. Akan ada waktunya nanti kamu berada di dalam satu pertikaian atau konflik. Ada ketidaksepahaman, ketidaksepakatan. Oleh karena itu sering sekali ketika pasangan tidak memahami bahwa di dalam rumah tangga tidak boleh memasukkan orang ketiga, sering sekali tanpa sadar curhat kepada orang lain, kepada teman dekat atas nama pertemanan orang yang bisa dipercaya, tetapi tidak sadar telah memasukkan mereka itu, teman itu menjadi orang ketiga. Bahwa orang ketiga yang dimaksud dalam pernikahan bukan semata-mata pria idaman lain, wanita idaman lain atau selingkuhan, tidak. Orang ketiga itu bisa teman, bisa keluarga, orang tua, mama, papa, edak, yang siapapun yang kamu izinkan untuk mengintervensi rumah tangga, maka itu menjadi orang ketiga. Dan ini banyak sekali godaannya. Ada begitu banyak rumah tangga yang gagal karena campur tangan orang ketiga, apalagi orang tua. Kita tidak menampik bahwa sering sekali orang tua belum rela anaknya membangun rumah tangga yang baru. Apalagi emaknya, ya kan? Emaknya sering sekali menganggap bahwa anaknya itu adalah selama-lamanya menjadi bibinya. Oleh karena itu di dalam pernikahan orang tua juga perlu diingatkan bahwa ketika anak sudah dilepaskan untuk menikah, biarlah dia membangun rumah tangganya, biarlah dia memutuskan hal-hal yang terbaik dengan pasangannya. Lalu kemudian memantau saja, tidak perlu mencampuri. Dan kepada mempelai atau kepada pasangan suami istri yang baru, bangunlah komunikasi dari awal pernikahan. Harus ada komitmen bagaimana kamu akan membawa rumah tanggamu ke depan. Dimulai dari hari ini kamu akan menjadi suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Maka untuk membangun benteng yang kokoh di tengah rumah tanggamu, bangunlah mesbah doa. Latihlah dirimu ketika bangun tidur, mau berangkat bekerja, sama-sama berdoa, bergandengan tangan, mensyukuri, menyerahkan tantangan hidup, tantangan rumah tangga yang akan kamu jalani. Apapun persoalannya, sebesar apapun konflik yang kamu hadapi, maka usahakanlah menyelesaikan persoalan itu sebelum matahari terbenam. Pegang tangan pasanganmu, berdoa, berdamai, jangan biarkan berlarut-larut. Dan di dalam rumah tangga tidak ada orang yang lulus berumah tangga. Boleh ditanya orang tua yang hadir di sini, nanti yang menginang, dan ada orang tamat nomor rumah tangga kan? Sudah do marsi ajar dope. Nang penong matua tong dope ada konflik, tong dope olo marbada pasual. Gariada unang sangat pajuk pang 5 menit makatatay, olo do lausi bucir na kayo marbada. Niatnya hanya untuk mengobrolnya tentang apa? Tentang anak-anak. Tetapi akhirnya olan 5 menit do. Pada awalnya saya pikir itu tidak benar, tapi ternyata saya juga mengalaminya. Bah ayo do HP berbeda, sumono do HP na idok ni akka na tua-tuai na ropa. Bagaimana membangun komunikasi yang baik? Kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita ketika komunikasi kita kepada Tuhan juga tidak baik. Percaya. Kita bisa membangun komunikasi kita dengan baik kepada pasangan kita, kepada siapapun ketika kita memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan sebagai fondasi pernikahan daripada Febri dan Clarita pada pagi hari ini. Mereka datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat daripada Tuhan untuk meneguhkan pernikahan mereka. Karena itu mereka telah disapa oleh firman. Kiranya firman ini yang mengingatkan mereka untuk sehati sepikir bahwa ada begitu banyak godaan, baik itu dari dalam
maupun dari luar diri mereka di dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang baru yang penuh dengan lika-likunya dan persoalannya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, Febri dan Clarita. Kiranya Engkau yang menuntun akal budi pikiran mereka, Engkau yang memberikan kekuatan secara mental dan iman. Terima kasih ya Allah Bapa kami di surga, dalam perjalanan mereka menuju gedung di Jakarta Timur juga, Tuhan yang menyertai dan melindungi sehingga semua keluarga dan rombongan dapat tiba dengan selamat di tempat pesta dan kembali ke rumah masing-masing dalam damai dan sentosa. Terima kasih Allah kami. Inilah doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormati dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi
sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Febri Oloan Sembrando Limbong. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Clarita Monica Sinaga ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Clarita Monica Sinaga, yang telah dipilih saudara Febri Oloan Sembrando Limbong menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara mengkehendaki Febri Oloan Sembrando Limbong ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Kami majelis Peraladu jadi bersama tertarik bersyukur bahagia atas berlangsung dengan baik acara berkata akan keluar. Ingatlah ada 3 pesan buat kalian melalui firman Tuhan tadi. Yang pertama, sehati sepikiran kalian untuk rumah tangga kalian. Yang kedua, ada damai sejahtera dengan rumah tangga kalian, damai sejahtera dengan Tuhan. Yang ketiga, berkomunikasilah dengan baik dan kalian berdua dengan Tuhan. Apapun pergumulan hidup kalian, apapun depan dan membangun rumah tangga kalian, andalkan Tuhan. Itu pesan Tuhan buat kalian melalui Tuhan. Dari sini kami Peraladu memberikan cendera mata Alkitab.
jadikanlah ini sebagai pedoman, sebagai pegangan untuk membangun rumah tangga kalian. Kami sekali lagi majelis dan bendahara mengucapkan terima kasih buat hari ini, dan kami juga berdoa semoga nanti acara ada di Agustus. Terima kasih. Bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi semoga dengan sejumlah Tuhan
Sinaga Joshua na dia mengatakan nama tugas di dalam kesadaran masuk yang terlalu kasar orang itu menolak dalam tujuh keluarga Sinaga bagaimana Joshua sementara bahwa kenapa pada tetap di masalah kami do melihat Joshua jadi sosoknya ini karena kira pada itu bersiaga raja ibu raja ibu raja masalah terdunia di raja ibu berdoa dusikos ndak siap gaya jauh asal rumah itu di keluarganya perlu raja ibu imam begitu dia untuk pemuda ada posisi pasangan tertentu di namanya jadi semua ada pasangan siap keluarga di Sinaga boleh nama bagaimana aku harus afternoon, I can picture you walking with your father at your side. In the summer heat, California speaks softly like she's making up her mind. As I stand beside you, I say, baby, isn't it crazy that we are born only to die? Oh, but lately I've been counting my stars, 'cause I will spend my whole life loving you. Through your shining eyes, sweet like Jeffrey Pines, I pretended I could read your thoughts. Now it's just the truth. Seems our hearts are fused, solid like the gold your sister brought.